Satu-satunya pencaksilat yang diakui masuk ke dalam tubuh NU itu adalah Pagar Nusa. Cek saja di PBNU, ada enggak banom pencaksilat selain Pagar Nusa? Tidak ada. Ada enggak lembaga pencaksilat selain Pagar Nusa? Tidak ada. Yang ada itu adalah Pagar Nusa. Itu yang membuat saya tetap bagaimanapun caranya, walaupun saya sampai kakek nenek, saya tetap mempertahankan Pagar Nusa. Saya tetap ingin mengembangkan Pagar Nusa dengan cara saya. Yang ingin saya katakan di sini adalah kenapa harus Pagar Nusa, itu ya. Kenapa harus Pagar Nusa? Pagar Nusa adalah bagian dari pencaksilat. Pencaksilat adalah bagian dari bela diri. Bela diri adalah bagian dari olahraga. Jadi pencaksilat itu adalah olahraga. Tetapi tidak hanya sekedar olahraga. Olahraga banyak sekali manfaatnya. Termasuk mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau jargonnya Gasmi itu adalah saudara kandung kita, sama-sama didirikan oleh Mbah Maksum Jauhari. Itu jargonnya adalah al-aqlus salim fil jismis salim. Jadi akal yang sehat itu terdapat dalam tubuh yang sehat. Jisim itu tubuh, badan. Jadi kalau badannya agak sehat, jadi jangan kaget kalau akalnya rada soak. Ya, satu, membentuk jiwa kita dengan olahraga itu membentuk jiwa kita, menyehatkan akal kita dengan cara menyehatkan tubuh kita. Olahraga. Tapi pencaksilat gak cuma sekedar olahraga, karena pencaksilat itu olahraga khusus. Ya, di dalam pencaksilat jenengan diajari bagaimana caranya untuk defense ketika ada serangan masuk, untuk membela diri. Nah, akhirnya pencaksilat itu adalah olahraga yang masuk kategori bela diri. Ya. Selain untuk olahraga juga untuk bela diri. Nah, ini yang khusus di pencaksilat. Ya. Bela diri, untuk membela diri. Terus kenapa harus pencaksilat? Bela diri kan banyak ya. Ada dan lain-lain lah. Kenapa harus pencaksilat? Karena pencaksilat itu adalah tradisi kita. Kalau kita tidak ngerawat tradisi ini, maka akan diklaim oleh orang lain. Tetangga kita, negara tetangga kita sudah mulai pencaksilatannya sudah mulai tertata. Lihat di SEA Games, tetangga-tetangga kita sudah mulai tertata, sudah mulai bagus. Kalau Indonesia tidak mau merawat tradisi ini, akan diambil oleh tetangga kita, ya kan? Seperti yang sudah ada beberapa tradisi Indonesia yang sudah diambil oleh negara tetangga. Jangan sampai pencaksilat juga mengalami hal yang serupa. Makanya harus kita jaga dan kita lestarikan. Okay. Kekuatan negara itu di budaya, di tradisi. Makanya jangan salah, NU yang sering diserang itu adalah di tradisi. Betul nggak? Ada tradisi kenduri, ada tradisi dan lain sebagainya. Itu semuanya diserang oleh kaum sebelah itu. Katanya tidak ada dalilnya dan lain sebagainya. Tradisi dan pencaksilat itu adalah adat dan tradisi kita, asli budaya Indonesia. Kalau bukan kita yang rawat, siapa lagi? Makanya saya dulu ketika mau masuk bela diri, yang saya cari pertama kali adalah pencaksilat. Belum kenal Pagar Nusa, yang saya cari pertama kali adalah pencaksilat. Dan alhamdulillah akhirnya ketemu di Pagar Nusa. Ya, tidak ketemu di lain. Terus kenapa kita harus Pagar Nusa? Satu-satunya pencaksilat yang diakui masuk ke dalam tubuh NU itu adalah Pagar Nusa. Cek saja di PBNU, ada enggak banom pencaksilat selain Pagar Nusa? Tidak ada. Ada enggak lembaga pencaksilat selain Pagar Nusa? Tidak ada. Yang ada itu adalah Pagar Nusa. Itu yang membuat saya tetap bagaimanapun caranya, walaupun saya sampai kakek nenek, saya tetap mempertahankan Pagar Nusa. Saya tetap ingin mengembangkan Pagar Nusa dengan cara saya. Itu. Jadi pencaksilat yang satu-satunya pencaksilat, bukan sebagian dari pencaksilat, satu-satunya pencaksilat yang diakui di Nahdlatul Ulama secara struktural itu adalah Pagar Nusa. NU itu, ya, NU itu ibarat gerbong besar, di situ ada supirnya, dan di dalamnya itu ada
pengurus NU, kalau di pusat PBNU, di wilayah PWNU, turun PBNU, turun PCNU, kemudian MWCNU, kemudian pimpinan ranting NU. Dan di dalam NU itu ada Banom, salah satunya adalah Pagar Nusa. Ada lembaganya NU. Yang jelas ada Banom di situ Pagar Nusa. Saiki bayangke seandainya dalam satu bis itu ada penumpang gelap yang bukan dari NU Banom dan lembaganya, apalagi yang tidak suka dengan NU, ikut nimbrung di bis, kira-kira bisa kayak apa? Jadinya gak cuma ada truk oleng, tapi mesti ada bis oleng. Karena apa? Karena ada orang semrawut di dalam bis. Dan tugas kita apa? Menyeimbangkan bis itu. Karena kita apa? Kita adalah penumpangnya, penumpang aslinya Nahdlatul Ulama. Jangan sampai bis NU itu oleng. Paham ya? Sekarang itu NU akeh sing goyang. Kalian sering kalau dolanan Facebook sering mantau ngono ki ora? Kalau saya ikut grup Wahabi, wah aku melok grup Wahabi ya. Ikut grupnya orang-orang nuwun sewu sing amalia NU tapi ora patek NU secara harokah, seperti apa? FPI, HTI, aku melok grup-grup yang ngono kuwi. Tapi untuk mantau perkembangan, ternyata benar NU itu digoyang dari sisi mana-mana. Makanya kita harus memperkuat Nahdlatul Ulama sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau Pencaksilat berarti di Pagar Nusa. Makanya jenengan harus mantap Pagar Nusa. Karena apa? Karena Pagar Nusa adalah bagian dari NU. Dan NU didirikan para kiai. NU didirikan para kiai, termasuk Mbah Suharbillah, Mbah Mustafa Bisri yang mendirikan Pagar Nusa. Sowan kepada Mbah siapa itu? Mbah Maksum Jawahari, akhirnya berdiri Pagar Nusa. Dan beberapa muktamar itu memasukkan Pagar Nusa di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Jadi kita adalah penyokong penguat Nahdlatul Ulama. Tabarukan, pokoknya dinati khidmah, dinati tabarukan lah. Sing wis warga sakralnya sudah lempet terus. Mau latihan ora gelem nggo sakral kok. Sakralnya sudah lempet terus, sepangan kecoak malah. Biyen sakral regane 90, saiki wis 100 punjul kok sobok lempet terus. Pangan kecoak kapok itu. Ya. Sakralnya dipakai. Tuh. Dan yang terakhir adalah NU itu adalah NU adalah singkatan dari Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu adalah kebangkitan para ulama, para kiai. NU mempunyai Banom, ada Ansor, ada Pagar Nusa, ada Ibnu dan PNU. Kalau bapak kiai, anak santri. Ya, kalau kita wis mantep melok Pagar Nusa, berarti kita dianggap sebagai santri. Termasuk santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, karena ngendikane beliau, sapa sing gelem mengurus NU tak anggap santriku. Ini sering tak sampaikan kepada teman-teman Mbah Iko bin Mbah Iko Pagar Nusa. Sapa sing gelem ngremati NU tak anggap santriku. Sapa sing tak anggap santriku tak dongake husnul khotimah. Sak anak turune lho. Lah saiki aku sampean iku sapa? Wong maksiat ya mendina. Agar melek matane ya mesti maksiat. Iya toh? Agar melek matane mesti maksiat. Maksiat itu ora tekan jaba, ada jero lah, digugah makane masih kelengar-kelengar kadang bentak barang. Iku wis maksiat. Metu saka omah, roh cewek sing rada ayu sithik ya mesti ngerti ya, ameh di ora dingeti ya maneman. Iku ya maksiat. Ya kan? Sampai sekolahan, missing sekolah, sampai sekolahan dikon ulangan gurune aja nyontek, nyantane aja kadang ana tulisan nek tangan, iku ya maksiat. Setiap hari kita tidak pernah lepas dari maksiat. Jadi kita itu apa? Kalau mau mendapatkan rahmat Gusti Allah kaya keabut. Mau dhewekan maksiat. Piye carane gandulke sarunge dhewe karo sarunge para kiai? Piye carane melu Nahdlatul Ulama? Piye carane melu Pagar Nusa? Oke, itu yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka acara pada hari ini.